Pancasila merupakan nilai luhur yang dirumuskan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara, serta menjadi dasar dibentuknya peraturan perundangan di Indonesia. Pancasila mengandung 5 nilai dasar yang menjadi dasar dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, sila merupakan unsur konstitutif kodrat manusia dan inheren padanya. Kodrat manusia di sini adalah keseluruhan struktur, dinamika, serta perwujudan yang kesemuanya mengungkapkan realitas manusia kuatalis. Oleh karena itu, Pancasila mencerminkan nilai-nilai kodrati yang fundamental sifatnya, dan bukan hanya sekedar perwujudan konkret yang mengungkapkan kode-kode atau kebiasaan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila merupakan eksplisitasi pribadi manusia sebagai totalitas yang mengandung berbagai antinomi dalam dirinya antara individualitas dan sosialitas, materialitas dan spiritualitas, transendensi dan imanensi, eksteriorisasi dan interiorisasi, yang tidak dilihat secara sektoral dalam salah satu aspek kehidupannya, tetapi secara integral dengan mengikutsertakan dan memperhatikan segala segi yang membentuk keutuhan pribadi manusia dan segala yang mempengaruhinya. Namun di Republik ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, negara termasuk pemerintah dapat terlibat dalam penataan kehidupan keagamaan warga negaranya. Apalagi kalau muncul penafsiran atau kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, yang karenanya tidak hanya merusak nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia karena bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama, tetapi juga berakibat pada munculnya gangguan keamanan dan ketertiban umum. Penyimpangan itu dapat mengusik dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum, sehingga mengancam hak asasi manusia. Oleh karena itu, dominan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain forum internum, yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu pembangunan yang dijamin oleh Pancasila adalah pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti seluruh masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dengan sifat manusiawinya. Lalu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bermakna bahwa seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk anak-anak Indonesia, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang mempunyai akses terhadap semua sektor pembangunan, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya, dengan prinsip kesetaraan dalam penghidupan yang layak. Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 10A tentang hak asasi manusia, pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal ini diperkuat pula pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Namun, fakta menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi dan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan lebih tragis lagi, pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak, antara lain di lingkungan rumah, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu di Jakarta International School, yang pelakunya adalah guru,
dan petugas cleaning service. Lalu ada di Cianjur, pedofilia melibatkan seorang oknum guru SD di Yayasan Al-Azhar yang melakukan pelecehan terhadap belasan muridnya. Lalu di Medan, seorang ayah yang mencabuli anak perempuan yang baru berusia 18 bulan. Kondisi ini membuktikan bahwa negara belum sepenuhnya memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi anak-anak, yang notabene mereka adalah aset bangsa yang membutuhkan status kesehatan masyarakat yang optimal agar kelak bisa meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Dari paparan kondisi yang disebutkan di atas, diperlukan upaya pencegahan sejak dini pada anak dalam melindungi mereka dari seks predator, karena dalam proses pertumbuhannya, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pancasila, sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, pada butir 5, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah dengan meningkatkan perilaku pengetahuan sikap dan tindakan anak-anak tentang kesehatan reproduksi, sehingga mereka mampu untuk menolak terhadap kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Pendidikan kesehatan reproduksi pada anak-anak sekolah sangat efektif untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga manfaat yang diberikan pendidik tersebut bisa tercapai. Itulah perlu adanya peran sekolah dalam meningkatkan pengetahuan siswa sekolah dasar tentang perilaku sederhana dalam menjaga organ reproduksi, yang meliputi menjaga kesehatan alat vital dengan membersihkan dengan air setelah buang air, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari, serta menggunakan toilet pada saat buang air. Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, termasuk keluarga, menunjukkan pentingnya pemahaman akan pendidikan seks pada usia dini. Berkenan dengan dominan hubungan yang menghambat pengungkapan seringkali dikaitkan dengan jurang pemisah. Selama ini, membicarakan dan mendiskusikan masalah seksualitas sangat sulit dilakukan karena menganggap sesuatu yang rahasia, ditambah lagi struktur sosial yang tidak mendukung. Masalah pendidikan seks di kalangan masyarakat awam dianggap hal yang tabu dan belum waktunya diberikan pada anak-anak. Sehingga, orang tua menyerahkan masalah pendidikan termasuk pendidikan seks pada sekolah. Materi seks yang dapat diberikan oleh orang tua dan guru untuk anak usia dini yaitu yang pertama pengenalan perbedaan anak laki-laki dan perempuan, kedua perilaku menjaga kebersihan organ reproduksi, ketiga masa pubertas, dan keempat upaya mencegah kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak akan berdampak panjang dan menimbulkan trauma bagi anak hingga dewasa nanti. Oleh karena itu, perlu adanya Pancasila sebagai hukum yang mendasari pembentukan perundang-undangan agar tercapainya keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Dan anak korban seksual harus mendapatkan hak restitusi sebagai upaya untuk mencapai keadilan berdasarkan Pancasila.